Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar peci yang mudah seperti ini ya. Ini bagus banget untuk teman-teman yang masih pemula. Belajar membuat peci ini insya Allah bisa. Oke, untuk pecinya ini size dewasa, tinggi sekitar 16 cm, kelilingnya bisa muat di kepala 54-56 cm. Untuk bagian atasnya nanti kita akan buat yang seperti ini. Ini ada video terpisahnya, tapi di video ini kita akan buat full dari bagian atas sampai ke bagian motifnya ya. Untuk motif simple banget, hanya meneruskan dari atas, kemudian kita akan hias list pecinya dengan motif tapestry seperti ini. Gimana? Kira-kira gampang? Tentu. Ayo kita belajar membuatnya. Tapi sebelum itu kita simak dulu bahan, alat, dan istilah yang saya gunakan di dalam project kita kali ini. Teman-teman, untuk pertama kita akan buat dulu bagian part A, bagian atasnya ini ya. Ini ada video yang kemarin saya campurkan di dalam video yang sekarang. Silahkan disimak. Buat slip knot 4 rantai, slip stitch pada rantai pertama. Ringnya sudah jadi, kita mulai round 1. Awali dengan 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC. Kemudian isi pada ring 11 kali 1 DC. Jika kita hitung dengan 3 CH tadi, maka totalnya ada 12 DC di round 1 ini. Slip stitch pada chain ketiga awal. Untuk round 2, awali dengan 3 CH, kemudian isi 1 DC di tempat yang sama dengan 3 CH tadi. Ini adalah V yang pertama. Kemudian isi pada lubang di sebelahnya 2 DC sekaligus, atau yang saya lambangkan dengan V, artinya ada 2 DC di dalam satu lubang. Isi semua lubang stitch dengan 2 DC. Pada bagian akhir, slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 2 ini 24 DC. Kita akan ke round 3, awali dengan 3 CH, kemudian di sebelahnya kita isi dengan 1 DC plus 2 CH. Langsung isi ke sebelahnya lagi 1 DC 2 kali, pada DC yang kedua tambahkan 2 CH, lanjutkan lagi membuat 1 DC 2 kali, pada DC yang kedua tambahkan 2 CH. Nanti akan berbentuk seperti ini. Di akhir round, setelah 2 CH yang terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 3 ini ada 48 stitch. Kita akan ke round 4. Di round 4 ini kita awali dengan 3 CH, kemudian pada posisi yang sama dengan 3 CH tadi kita isi dengan 1 DC. Di sebelahnya kita isi lubang stitch ini dengan 2 DC juga.
Nah, jadi DC-nya total ada 4 ya. Ini adalah segitiga yang pertama, tambahkan 2 CH, lalu di sebelahnya kita buat 1 DC 2 kali. Jadi pada 2 CH-nya itu tidak diganggu ya. Kita bekerja hanya pada DC-DC-nya saja. Ini adalah segitiga, yang ini sekat. Jadi pada round 4 ini kita membagi area menjadi segitiga dan sekat. Oke, kita ulangi lagi membuat yang bagian segitiganya. Lewati 2 CH yang di bawah, kita langsung ke atas DC-nya, buat 2 DC 2 kali. Tambahkan 2 CH. Pada DC sebelahnya lagi kita buat 1 DC 2 kali. Tambahkan 2 CH. Perhatikan pola tulis yang ada di bawah untuk membantu pengerjaan. Silakan diteruskan sampai selesai. Setelah 2 CH terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal lagi. Jumlah stitchnya ada 60. Kita akan membuat round 5. Di round 5 nanti bagian segitiga ini akan bertambah lebar, sedangkan bagian sekatnya ini akan tetap. Awali dengan 3 CH, kemudian isi pada lubang yang sama dengan 3 CH tadi, isi dengan 1 DC. Ini adalah V yang pertama. Awal segitiga selalu V duluan ya. Kemudian kita isi 1 DC 2 kali. Di bagian tepi segitiga lagi kita buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Jadinya seperti ini, yang tadinya 4 DC sekarang menjadi 6 DC. Tambahkan 2 CH, lalu kita buat sekat, yaitu 1 DC 2 kali. Tambahkan lagi 2 CH. Nah, ini ya untuk rumusan round 5. V 2I V 2 CH 2 kali 1 DC dan 2 CH. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita buat V 2 DC dalam 1 lubang, kemudian 1 DC 2 kali, 1 2. Di bagian pinggir kita isi langsung 2 DC sekaligus atau V. Jadi sudah diulangi V 2I V. Tambahkan 2 CH, kemudian isi 1 DC 2 kali. Pada DC kedua tambahkan 2 CH lagi. Silakan teman-teman ulangi sampai akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch pada chain ketiga awal. Selesai untuk round 5-nya. Saya akan contohkan 1 round lagi, round 6. Awali dengan 3 CH, kemudian kita isi 1 DC di tempat yang sama dengan 3 CH tadi. Iya. Kemudian lanjutkan dengan 4 kali 1 DC. Bagian akhir segitiganya kita isi lagi dengan V 2 DC sekaligus. Perhatikan pola tulis yang di bawah teman-teman ya untuk membantu. Tambahkan 2 CH. Oke, jadi kalau kita hitung pada segitiganya ini ada 8 DC. Bertambah ya karena I-nya tadi bertambah. Kemudian kita buat sekat, yaitu 1 DC 2 kali. Tambahkan lagi 2 CH.
Setelah diulangi nanti jadi seperti ini. Oke, kita ke akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch di chain ketiga awal. Untuk round 6 nya sudah selesai. Round 7 hingga round 11 saya akan berikan foto dan pola tulisnya. Jika teman-teman perhatikan, yang berubah itu adalah hitungan I-nya, 1 DC yang di tengah segitiga. Kalau untuk V, 2 CH dan sekatnya itu tetap sama. Ini adalah part A yang sudah saya selesaikan. Sama seperti di tutorial, itu ada 11 baris. Jumlahnya 144 stitch. Diameternya 16,5 cm. Diameter ini memang masih bisa berubah tergantung dengan tarikan stitch dan bahan yang digunakan. Kita akan lanjutkan ke bagian badan pecinya. Ini meneruskan dari atas saja. Kemudian nanti kita buat list tapestry-nya. Untuk badan peci caranya sama dengan membuat bagian part A ini, tapi tidak memakai V lagi ya. Jadi nanti V-nya kita hilangkan. Awalnya masih sama, kita buat dulu 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC. Lalu kita ke sebelahnya, di atas DC ini kita buat 1 DC. Di setiap lubang stitch kita isi dengan 1 DC. Seperti ini, nanti buat sampai ke sini dulu ya. Oke, ini kita sudah ke bagian pinggir segitiganya. Buat 1 DC. Jadi nanti ada 18 DC ya, sudah dihitung dengan yang 3 CH. 18 kali 1 DC, kemudian 2 CH, 2 DC, membuat sekat, 2 CH lagi. Nanti teman-teman tinggal ulangi 18 DC, 2 CH, 2 DC, 2 CH sampai berkeliling. Setelah 2 CH terakhir, jangan lupa slip stitch selalu di chain ketiga awal. Nah, ini baris pertama untuk badan pecinya sudah jadi. Teman-teman silakan buat sampai 9 baris. Kalau sudah 9 baris seperti ini, nanti pecinya akan membentuk seperti mangkuk. Nah, ini udah ada 9. Jumlah sekelilingnya itu masih 144 stitch. Oke, nah ini coba kita ukur dulu tingginya. Tinggi pecinya sekarang sebelum pakai list ya, ini 15 cm. Nah, teman-teman bisa menambahkan list pecinya, pinggiran peci ini sesuai keperluan. Saya akan menambahkan 5 baris tapi dengan SC. Tarik benang putih masuk ke dalam loop setelah slip stitch tadi. Untuk baris pertama list pecinya ini kita akan memakai benang putih saja, benang abu-abu letakkan di depan. Tanpa chain 1 kita buat langsung SC. Langsung ke sebelahnya, ini pada back loop kita isi lagi SC. Pada back loop isi SC. Lakukan sampai berkeliling mengisi setiap lubang stitch back loop dengan SC. Pada pola tulis saya buat 1 SC back loop semuanya ya. Termasuk pada bagian rantai ini usahakan pada back loop supaya nanti tampilan list pecinya rapi dan seragam. SC back loop terakhir sisakan 2 loop lalu ganti warna. Kemudian kita mengerjakan baris kedua listnya, membuat SC back loop dengan benang abu-abu sebanyak 3 SC back loop. Pada SC back loop ketiga lakukan pergantian warna dengan benang putih lagi. Kita buat 3 kali 1 SC back loop dengan benang putih.
Pada SCB klub ketiga, ganti warna lagi. Kembali buat 3 SCB klub benang abu-abu. SCB klub ketiga, lakukan lagi pergantian warna. 3 SCB klub benang putih. Di SCB klub terakhir benang putih, ini kita selesaikan tetap dengan benang putih. Karena baris ketiga nanti awalnya kita buat 1 SCB klub dengan benang putih. Kemudian ganti warna, langsung buat 1 SCB klub benang abu-abu. Tandai dengan peniti penanda 1 SCB klub putih yang awal. Lanjutkan lagi membuat 2 putih. Di SCB klub putih yang kedua kita ganti warna. Kemudian buat 1 SCB klub benang abu-abu, ganti warna lagi. Lalu 2 putih. Di yang kedua ganti warna lagi. Buat yang 1 abu-abu, langsung ganti warna lagi. 2 putih. 1 abu-abu. Jadi teman-teman ulang-ulangi rumusan warna pada pola tulis ya, supaya nanti bisa mengerjakannya sampai berkeliling dan terlihat motif segitiga kecilnya. 1 SCB klub terakhir warna putih tetap selesaikan dengan benang putih. Karena untuk baris keempat kita akan membuat 3 putih di awal baris. Ini SCB klub pertama, letakkan peniti penanda, lalu buat 2 SCB klub berikutnya. Di SCB klub yang terakhir ini yang putih, kita ganti warna lagi dengan benang abu-abu. Kita akan buat 3 SCB klub dengan benang abu-abu. Di SCB klub ketiga ganti lagi warna dengan putih. Jadi kita buat 3 SCB klub dengan benang putih. Ganti warna lagi dengan benang abu-abu. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. SCB klub terakhir dengan benang abu-abu, selesaikan dengan benang putih, ganti warna. Oke, ini baris terakhir untuk listnya kita hanya pakai benang warna putih. Kita buat seperti baris pertama, yaitu mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SCB klub menggunakan benang putih. Untuk benang abu-abunya sudah boleh dipotong dan diselipkan saat membuat baris ini. Setelah sampai di akhir round, kita akan slip stitch pada SC yang pertama. Kemudian chain 1, benang putih ini sudah boleh dipotong. Lanjut kita akan menyelipkan sisa benangnya ke bagian dalam peci. Demikianlah teman-teman tutorial peci kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.